Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammadan anna ma'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat diri Pak Ketua RT, selaku RT 1, selaku pemerintahan, bahkan dengar-dengar lurahnya juga wanita ya Bu ya. Tapi kok nggak pernah datang? Apa nggak diundang Bu? Oh, lagi cuti melahirkan. Inilah salah satu kenapa wanita nggak boleh jadi nabi. Ada cuti melahirkan. Ini ada Lia Eden. Oh iya. Majukan deh, nggak apa-apa. Maju, biar bisa ibu ngambil. Casingnya baik Bu, ini muda, udah tua. Oh gini ya Bu ya. Oh ya. Ada Lia Eden ngaku Tuhan, ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Ditangkap polisi, ditanya sama polisi, hei malaikat Jibril, kamu kenal nggak dengan ini? Yang ditunjuk itu siapa? Musadek, ngaku Rasulullah. Nggak ketemu, nggak kenal ternyata. Artinya ada dagelan di Indonesia ini, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku malaikat, pasti batal. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu Hajah Hayati SPD MM, jangan lupa, marah dia nanti. Yang terhormat Pembina Majelis Ar-Raudhah Ibu Jirniwati, Dr. Anda Jirniwati, insya Allah sudah purna, tinggal fokus di Gria Lansia, insya Allah. Kabar Ibu tentang Gria Lansia sudah nol saldonya ya Bu, Bu Bendahara. Oh di rekening masih berapa miliar? Oh belum dilihat. Alhamdulillah sudah banyak yang membantu, tapi ternyata belum cukup. Terakhir hari ini kita dibantu oleh Bapak Ujang. Kenal Bapak Ujang Bu? Bapak Ujang kalau nggak salah namanya Sudarman Subeki. Beliau membantu seluruh uruknya. Ada bapak ibu-ibu yang bantu semen, Pak Milwani Ibu juga, ada Bu Sri Eko yang insya Allah hari Ahad nanti akan syukuran safar, dan masih banyak. Ada Ibu Bendahara Rusdiana, mana Bu Rusdiana? Bu Rusdiana, oh masih hadroh ya Bu ya? Masya Allah, mbak-mbak canggih ini. Alhamdulillah. Insya Allah sudah separuh Bu uruknya itu. Setelah uruk ini batu batanya sudah ada karena dibantu oleh Bapak Bupati. Semennya masih ada 11, 12 setengah.
tetapi masih saya pinjamkan karena belum entah kapan mulainya. Terus ada kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu koral setengahan Pak, 1-2 itu perlu 2 mobil. Satu mobilnya sekitar 1.900.000 untuk tiang. Setelah tiangnya jadi, dicor, baru kemudian memulai dinding. Insya Allah ibu-ibu yang ingin nanti di akhirat hartanya berkah, hartanya melimpah di dunia yang ditinggal ini, yuk saya mengajak, monggo. Karena insya Allah itu tempat nanti tempat yang berkah. Kenapa tempat yang berkah? Karena direncanakan sebagai taklim, juga untuk mengurus memang yang perlu diurus. Saya berdoa ibu yang hadir hari ini jangan menjadi orang yang diurus, tapi kalau bisa menjadi orang yang mengurus. Amin. Kenapa? Karena ada senam yang insya Allah penunjang untuk sehat, jantungnya sehat. Ada senam jantung sehat. Nggak tahu kemarin dapat piala apa nggak ke Palembang? Nomor berapa Bu? Rahasiawian kayaknya. Nomor 1. Mana Bu anunya? Pialanya? Ada berat. Oh berat. Kayaknya ada rahasia ini. Alhamdulillah. Ibu yang berangkat kemarin siapa Bu? Ada yang hadir? Bu Hayati. Bu siapa lagi? Oh nggak semua hadir ya Bu ya? Ibu Kocik. Oh Masya Allah. Nanti mungkin juga ada senam yang lain. Senam apa? Pankreas sehat. Belum ketemu aja. Senam diabetes. Oh senam diabetes. Oh bukan pankreas ya, senam diabetes. Beda senamnya Bu ya. Nah, inilah kerja lansia. Kenapa? Agar sehat. Kalau sehat maka nanti bisa lumeber keberkahan kepada anak dan cucu. Insya Allah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim An-Nisa ada. Majelis Taklim Al-Azhar ada. Majelis Taklim Nurul Syam. Bu Napis mana Bu Napis? Oh wakil. Ada Ketua YDITJ Bunga Mayang Bu Tarwiyatun. Ada Pembina YDITJ Oku Timur Bu Ut. Ada Ketua YDITJ Martapura Ibu Yati, Ibu Ati. Ada Rumah Cinta Halo. Nah, Rumah Cinta ini Masya Allah sangat mulia. Kenapa mulia? Yang diurusi ya yatim, ana wa kafil yatim kahatain. Kata Rasulullah, aku dan orang yang mencukupi anak yatim kahataini. Rasul kemudian menggerak-gerakkan 2 jarinya. Ini gambaran bahwa deket banget dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ada Majelis Taklim Al-Hafiz. Ada Majelis Taklim mana lagi Bu? Al-Mu'min. Ada Al-Mu'min. Yang di Bu Farida mana Bu Farida? Bu Farida ke Pak. Oh iya. Al-Wahid, ada Al-Wahid. Ada, alhamdulillah. Yang belum disebut Ibu? Baitur Rahim. Baitur Rahim. Oh iya. Protes dia. Yang lain? Al-Amanah mana Al-Amanah? Al-Amanah di mana alamatnya Bu? Jatirahayu Barat. Ada Dasawisma hadir? Cuman 1 Bu. Oh alhamdulillah. Ibu dan juga Bapak Ketua Masjid lupa, Bapak Melwani insya Allah sebentar lagi akan terbang ke Mekah. Berkah kemudian sampai melimpah keberkahannya
nanti kita di sana didoakan, karena memang kesunahannya kita mendoakan mereka yang berangkat, juga yang berangkat mendoakan kita. Amin. Dulu ada ibu cerita sedikit tentang orang yang punya amalan. Amalan apa? Amalan haji. Orang ini miskin, ibu. Logikanya tidak akan mungkin bisa berangkat. Begitu kiamat, itu orang, dan ingat ibu, ketika nanti kiamat kita itu akan menerima catatan amal, buku catatan amal. Begitu dibuka oleh orang miskin ini, ada pahala haji. Sampai si orang ini, ya Allah, keliru, ini bukan buku catatanku. Kenapa? Karena aku jangankan mau berangkat, daftar aja nggak berani, karena miskin, nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Apalagi sekarang hari ini pelunasannya 24 juta ditambah 25 berapa? 49 juta, coy. Masya Allah, sulit untuk orang yang ekonominya di bawah standar. Tapi si fulan ini punya catatan, kata Allah, nggak salah, itu catatanmu, kata Allah, itu benar-benar punyamu, itu catatan bukumu. Tapi kenapa ada amalan yang saya nggak melakukan? Apa jawaban Allah? Dulu kamu pernah berniat haji, coba tuh. Jadi hari ini yuk kita niat haji yuk bu. Ya, bagaimana? Nawaitul hajjah, yuk bu. Nawaitul hajjah. Insya Allah nanti jenengan ketika menerima catatan buku amal akan ada amalan haji, meskipun hanya niat. Tapi kalau pas punya ya berangkat. Beliau udah 2 kali, saya belum. Baru umroh, harusnya ditukar harusnya. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Batu Raja, tidak lupa ke Goa Putri. Sebulan sudah kita berpuasa. Selamat Idul Fitri, meskipun terlambat. Tanggal berapa ini ibu Syawalnya? Iya, tanggal berapa pasnya? Nah, kita ini kan selalu nggak ngerti dengan Syawal, dengan Muharram. Siapa yang tahu tanggal berapa sekarang? 27 Syawal, hampir 26 hari ini. Ya taruhlah sama lah, 26 dengan 27. Yang lebarannya hari Jumat sekarang 27, yang lebarannya Sabtu 26. Sama, bener bu Samirah, bener 100. Terlambat tidak jadi apa, insya Allah. Ibu, apa sebenarnya setelah Ramadan ini? Ada apa sebenarnya setelah Ramadan ini? Meskipun sudah 26 hari lewat, Syawalnya ini bagi pecinta Ramadan, semerbak wangi Ramadan itu masih ada. Bener nggak bu? Kenangan saat kita tarawih, kenangan saat kita berbuka bersama, kenangan saat kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Meskipun bacaan Al-Quran itu hanya mungkin kita baca di bulan Ramadan, makanya judulnya What Happens. Apa What Happen bu? Ada apa? Kenapa kok masih ada Ramadan? What happens after Ramadan? Apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa sebenarnya di setelah Ramadan ini? Yaitu bulan Syawal. Nah, Ramadan itu ibaratnya tamu ibu. Tamu istimewa yang memberikan keberkahan.
tamu istimewa yang akan mengantarkan kita kehadiran Allah dengan kebaikan. Tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa. Pertanyaannya bukan Ramadan sebagai tamu yang istimewa, tapi bagaimana kita tuan rumah menjamu tamu itu. Sudahkah ibu kemarin menjamu tamu Ramadan itu dengan istimewa? Dengan apa ibu? Yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib maupun yang sunnah dilakukan. Berarti kita sedang menjamu Ramadan dengan jamuan yang istimewa. Sampai akhirnya nanti Ramadan punya kesan baik terhadap kita dan ditulis dengan tinta emas yang nanti akan bakal diberikan oleh Allah, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam kelompok mukmin. Yang juga nanti kenangan itu akan kembali terulang Ramadan tahun berikutnya. Oh, ini tahu tuan rumah yang baik bagi saya. Oh, ini tuan rumah yang baik. Jangan kita hanya menuntut Ramadan sebagai tamu yang baik, tapi kita juga tuan rumah yang baik. Ramadan itu ibarat tamu yang nyenengin, Bu. Jenengan kalau dapat tamu yang nyenengin, pengen nggak kita berdoa, ya Allah semoga tamu itu datang lagi, misal, iya kan? Tetapi ada tamu yang jengkelin, tahu ada nggak? Tamu itu jengkelin banget, nanya sesuatu yang nggak perlu ditanya. Ada. Kita berdoa, ya Allah janganlah tamu itu datang lagi. Begitu, Bu. Ramadan itu ibarat tamu yang nyenengin. Pagi tanpa disuruh sudah sapu-sapu halaman, membersihkan rumah, WC disikat, apalagi rumah dibenerin yang salah, seneng dia. Lalu kemudian apa? Setiap pagi ngasih duit sama kita. Pagi 5 juta, siang 5 juta, sore 5 juta. Kira-kira kalau ada tamu gitu seneng apa seneng? Seneng. Tapi apa ya enak yo? Ya enak. Ramadan malam memberikan keberkahan, jenengan tidur, jenengan dapat pahala karena siang jenengan puasa. Jenengan duduk termenung memikirkan dunia ini, namanya tafakur. Saat jenengan waktu itu puasa, Ramadan memberikan catatan yang luar biasa. Bahkan tidur jenengan itu ibadah. Nanti kita kaji kalau tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maksudnya apa? Sekilas, saat jenengan kalau nggak tidur ngoceh saja, lebih baik tidur. Kan perempuan ini dalam teorinya itu harus ngeluarin kosakata 20.000 sehari. Begitu nggak dikeluarkan pening, lemes. Akhirnya suami nggak salah diocehin. Pernah diocehin Pak sama ibu? Oh pernah. Mana ibunya? Kenapa? Karena harus dikeluarkan 20 kosakata itu. Makanya apapun diomongin perempuan ini, ditanya dari pasar, itu ngomongnya banyak. Kalau laki-laki, Pak dari mana? Dari pasar. Cukup. Perempuan nggak cukup. Wah di pasar tadi itu becek banget, kalau saya itu nggak hati-hati nanti saya Masya Allah. Padahal nggak ada yang nanya keadaan pasar. Cabai mahal, siapa yang nanya? Iya, minyak mahal, siapa yang nanya? Ini perempuan. Hikmahnya apa? Hikmahnya madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah sekolahan yang pertama, kata ilmu tarbiyah. Dalam ilmu pendidikan namanya ilmu tarbiyah, itu disebut madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah
Guru yang pertama. Kalau gurunya nggak cerewet, anak nggak bisa ngomong toh. Ini hikmahnya. Makanya Allah takdirkan berapa? 20.000 kosakata. Sampai hitung. Kalau sudah 20.000, jenengan akan ayem, tidurnya nyenyak. Kalau belum keluar, itu tadi suami jadi sasaran. Belum tidur tuh masih ngoceh aja. Suami itu nggak salah, diocehin aja. Ada yang seperti ini, apalagi suami salah, masya Allah, selesai suami jadi bulanan. Nah, ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sampai mana tadi bu? Bukan yang cerita, ini kan lagi nyamping ke sini omongannya. Oh, niat haji tadi. Niatul mukmin khairun min amalihi, bahwa niatnya orang mukmin itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan amalnya. Artinya apa? Niat itu sudah dicatat oleh Allah. Makan jenengan lewat ada pembangunan, misal lewat ke Praca ada pembangunan Gria Lansia, niatlah sampean mau nyumbang meskipun belum nyumbang, akan Allah catat menyumbang seakan. Tapi kalau punya ya nyumbang, karena niatnya begini, ya Allah, aku lihat pembangunan Gria Lansia nih, kasihan banget dari kemarin kok nggak mulai. Kalau aku punya uang, ya Allah, aku akan bantu. Tapi ingat, itu janji. Kalau nanti pas punya uang, nyumbang. Kenapa? Karena niat itu akan Allah mudahkan. Itu ibu. Nah, kembali kepada tamu tadi, bahwa Ramadan adalah tamu yang istimewa. Semoga Ramadan tahun ini dapat menulis kesan yang baik, dan akhirnya nanti akan dipersembahkan kembali kesan itu saat Ramadan datang setahun yang akan datang, insya Allah. Bishr Al-Hafi itu seorang ulama sufi. Beliau itu hidup di zaman tabi'in. Apa sih zaman tabi'in? Zaman tabi'in adalah orang-orang yang hidup yang melihat sahabat. Jadi gini bu, derajatnya ulama di dunia ini paling utama adalah siapa? Sahabat. Sahabat ini orang yang melihat Rasul. Bu, sahabat ini adalah orang yang melihat Rasul. Tabi'in itu orang yang melihat sahabat. Tabi'ut tabi'in orang yang melihat sahabat. 3 generasi ini disebut salafus soleh. Salafus soleh ini siapa? Ya mereka yang hidup di zaman setelah Rasul 3 periode, yaitu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Bishr Al-Hafi ini hidup di zaman tabi'in. Kenapa? Karena beliau sempat berguru dengan Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Bishr Al-Hafi ini menulis tentang Ramadan, menulis pasca Ramadan. Ada apa sebenarnya setelah Ramadan? Beliau menulis begini: bi'sal qaumul ladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Celaka bagi mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Inna sholeha yata'abbadu wa yastahidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang soleh itu adalah orang yang beribadah dan berjihad di jalan Allah setahun penuh, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sholat di masjid hanya di bulan Ramadan, senyum sama tetangga hanya di bulan Ramadan, baca Quran hanya di bulan Ramadan.
Terawih ya di Ramadan ya. Sedekah hanya di bulan Ramadan. Apalagi sayang suami hanya di bulan Ramadan. Kirim Fatihah sama suami yang sudah meninggal hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan itu kembali seperti sedia kala. Ini yang digambarkan oleh Bishr Al-Hafi adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Hanya di bulan Ramadan dia kenal Allah. Di luar bulan Ramadan dia nggak kenal Allah. Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan Al-Quran ditaruh di atas dan nanti akan dibuka kembali kalau Ramadan tiba. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Di sini nggak ada. Padahal seorang yang soleh, ibu yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, semua yang baik adalah yang mengibadahi Allah setahun penuh. Ibaratnya Ramadan itu kita merajut benang jadi kain, maka Ramadan kita rajut dengan kuat, lalu kemudian setelah Ramadan kita cerai-beraikan lagi. Maka di dalam Quran surah An-Nahl ayat 92 yang saya baca tadi, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Ingat, kalau ibu ada gadget bisa dibuka surah An-Nahl ayat 92. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal kain, setelah kain itu jadi kuat kemudian dicerai-beraikan lagi, diorak-arik lagi hingga kain itu tidak bisa dipakai. Itu gambaran orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tunduk kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Seperti orang memintal kain. Setelah kain itu jadi, kemudian dilepas kembali, diobrak-abrik kembali. Sama halnya dengan seorang laki-laki membangun rumah. Begitu rumah jadi, karena istrinya selingkuh, dihancurkan. Ada kan di media sosial? Dia berangkat ke Korea, Bu. Uangnya banyak di Korea itu, gajinya 40 juta. Ada yang kalau sudah pakai beko itu, sopir beko itu 40 juta sebulan. Buat istana yang megah untuk istrinya, begitu pulang istrinya selingkuh. Kurang ajar apa kurang ajar? Tapi kasihan bangunannya dihancurkan oleh dia. Laki-laki itu dia pinjem beko, tahu beko, Bu? Yang alat yang gini, Bu. Dihancurkan sendiri, marah-marah dia, kurang ajar, nggak guna ini. Akhirnya apa? Bertahun-tahun memintal benang, bertahun-tahun memintal cinta, tetapi cintanya dihianati. Ini ibu kurang. Ibu ini yakin nggak pernah ngaji, ibu ini yakin saya. Nggak ikut pengajian. Kalau ikut pengajian, insya Allah. Kasihan nggak, Bu, sama laki-laki itu? Kasihan, miliaran duitnya untuk bangun rumah hancur. Seperti itu kira-kira, Bu, gambaran ketika Ramadan sudah kuat, ibadahnya kuat, tapi nggak dibawa di luar Ramadan. Makanya dalam konteks ini untuk melengkapinya, di luar Ramadan yang disebut bulan Syawal itu namanya ada halal bihalal.